Sekarang si Dajjal sudah lepas dari rantainya. Dia sudah tinggal lihat mana negeri yang mau dihancurkan, dia cukup mengarahkan badannya dan dia membacakan lapar-lapar tertentu. Dia mengirim sinyal-sinyal kepada aulia-aulianya. Wa an'amana بنعمته وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Saya kira tadi yang salawat badannya gendut karena suaranya ngebas. Pas dilihat ternyata beliau sangat ramping. Terima kasih Pak ya, suaranya enak sekali. Semoga diberkahi oleh Allah. Itu sebanyak itu hafal ya. Saya aja nggak hafal-hafal Pak, karena dulu anti maulid. Anti maulid jadi sekarang demen sama maulid. Alhamdulillah. Mu'alaf. Judul kita apa? Eskatologi. Apa itu artinya? Tahu. Manusia. Nah, manusia tahu ya? Eskatologi biasanya diartikan ilmu. Logi itu logos, ilmu, kata-kata yang berkaitan dengan alam di luar kita, alam akhir zaman. Sebenarnya nggak di luar kita juga ya. Jadi alam atau kejadian atau pengetahuan tentang akhir zaman. Ini sudah ada akhir zaman ya. Sebenarnya eskatologi dan manusia sudah cukup. Tapi khawatir nih Madura salah paham. Maka ditambahkan akhir zaman. Ilmu akhir zaman dan manusia akhir zaman. Kita di akhir zaman bukan? Atau merasa masih panjang nih? Udah sebanyak itu kiai wafat, udah sebanyak itu orang meninggal karena virus. Ini bukan pertengahan zaman, ini sudah ini akhir zaman. Dulu Nabi ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi SAW? Apa jawabannya? Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu Sayyidina Jibril bertanya, dia kan nyamar. Ya udah kalau gitu engkau ceritakan kepada kami an amaratiha, mengenai amaratnya. Amarat inilah yang kemudian menjadi ilmu eskatologi. Apa arti amarat? Tanda-tanda, gejala-gejala, ciri-ciri akhir zaman itu apa? Nabi dalam perjalanan ruhaninya melihat di akhir zaman. Jadi Nabi itu diperjalankan ke masa lalu, maka beliau melihat asal usul kita semua. Kadang-kadang beliau diperjalankan ke masa akhir, maka beliau melihat apa yang terjadi di akhir zaman. Nabi melihat ada orang pakai kendaraan kok cepet bener. Tapi di hadis nggak mungkin Nabi bilang di akhir zaman kalau motor bahasa Maduranya apa? Honda. Di Yamaha pun Honda, Suzuki juga Honda. Nah, mau beli Honda. Oh gitu. Kalau mobil, Masya Allah. Berarti motor orang sini mahal-mahal ya. Alhamdulillah. Nabi melihat orang Madura dulu itu ya, naik Honda, kok
cepat sekali. Dibilang kuda, kok kakinya bulat-bulat, lingkaran. Nabi tidak mungkin ngomong ke sahabat, nanti ada Honda dipakai orang Madura, nggak mungkin. Apa bahasa Rasulullah SAW? Di akhir zaman ada kuda sangat cepat sekali. Benar kan? Lebih cepat dari kuda nggak? Kalah kuda. Dan nggak usah dikasih rumput, cukup dikasih bensin. Lebih murah biayanya daripada kuda. Kuda itu susah ngurusnya. Kalau nggak ngerti-ngerti amat, mati dia. Di akhir zaman Nabi cerita, nanti akan banyak perempuan mengendarai kuda, kendaraan. Sekarang udah banyak belum perempuan naik motor? Bukan berarti haram, tapi Nabi lihat banyak. Ini boleh, tapi banyak terjadi. Nabi mengatakan, ini yang saya takut. Walaupun hadis ini tidak sampai derajat sahih, tapi ini benar. Di akhir zaman, suara-suara fusaq, orang-orang fasik, alat fil masajid, meninggi di masjid-masjid. Kejadian sekarang, ya makanya saya ceramah suaranya agak lembut-lembut, biar nggak jadi orang fasik. Bukan itu intinya. Fasik di situ al-khuruj min ta'ah. Orang yang sebenarnya bukan orang taat, tapi suaranya lebih kencang daripada orang-orang yang soleh. Dan itu banyak hari ini. Jadi Nabi melihat akhir zaman, lalu beliau bahasakan dengan bahasa abad pertama Hijriah. Sekarang kita sudah masuk ke 1443, berarti abad 15. Udah tua ini. Ya. Umat Nasrani udah berapa ribu tahun ini? Sayyidina Isa lahir tahun pertama Masehi. Sekarang udah 2000 berapa? 2022 ya? Saya rasa kok 2021. Udah 2021. Yahudi sebelumnya lagi. Ini menunjukkan bahwa setiap umat mempunyai masa dan kadar masing-masing. Dan hampir setiap umat itu jaraknya cuma 1500 sampai 2000. Umat kita belum tahu karena hadisnya dhaif. Umur umatku 1500 tahun, tapi hadisnya dhaif. Namun Imam Suyuti membenarkan ini berdasarkan ilmu huruf hisab jumal. Itu pakai surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqat al-qamar. Itu dihitung pakai ilmu huruf, jumlahnya 1500 tahun. Telah dekat kiamat dan terbelah bulan. Dihitung 1500 tahun. Kalau iya begitu, ini kalau iya ya, kita kan belum bilang iya. Kalau 1443 itu hitungan hijrah sampai sekarang. Kalau Nabi Muhammad mulai dakwah semenjak 10 atau 13 tahun sebelumnya, kita anggap 10 tahun. Karena riwayat Imam Tirmizi mengatakan Nabi 10 tahun di Mekah. Tapi riwayat kedua 13 tahun di Mekah. Kita ambil saja 10 biar gampang hitungnya. Sekarang 1443 tambah 10 tahun lagi berapa? 1453. Berarti umur umat gak nyampe 50 tahun lagi. Kalau versi riwayat ini. Terlepas dari itu semua, kita cukup melihat kejadian-kejadian hari ini. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, ini hari Jumat ya, libur ya, meliburkan diri. Alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan, setiap nabi sebelumku anzara
mengingatkan mengenai khurujid Dajjal, akan munculnya Ad-Dajjal. Siapa yang disebut Dajjal? Dajjal ini bahasa Arab mubalaghah, menunjukkan banyak. Apanya yang banyak? Dajjlunnya. Dajjlun bukan daglun ya. Dajjlun artinya kizbun, bohongnya. Dajjal maha pembohong, maha konspirator, yang jago buat konspirasi. Itu Dajjal. Dajjal ini ternyata dulu adalah seorang Samiri. Samiri punya nama kecil Musa. Apa nama kecilnya? Musa ini punya ayah namanya Sam'un. Sam'un ini punya istri, belum hamil-hamil. Udah datang ke tabib, ke wali segala macam, belum juga hamil. Terakhir dia datang ke seorang yang dianggap tabib, tapi ternyata adalah iblis yang menyamar. Hati-hati, kadang-kadang ada iblis menyamar atau minjem dukun. Ketika menyamar, Sam'un dan istrinya mengatakan, wahai tuan tabib, mohon bimbing kami, ajarkan kami, obati kami. Istriku mandul, aku pengen punya anak. Kata iblis yang nyaman jadi dukun, baik, kamu dijamin punya anak, tapi syaratnya satu, lakukan hubungan suami istri di kuil berhala setan. Akhirnya mereka bilang, yang penting punya anak, mau gimana aja terserah. Maka datanglah dua orang ini, sepasang ini ke kuil yang banyak berhalanya. Mereka lakukan hubungan di situ. Tidak ada doa, langsung tancap gas. Ternyata setiap hubungan tanpa doa, langsung iblis ikut serta menikmati. Yang capek kita. Terjadilah kemudian hubungan spesial, tumpahlah an-nutfah dari si Sam'un kepada istrinya. Tapi itu bukan nutfah dia, itu nutfahnya iblis. Walhasil si istri hamil. Lahirlah pendek kata anak namanya Musa. Musa itu nama belakangan, tadinya nggak ada namanya. Tiba-tiba kampung Samara banjir. Ayahnya tidak tahu hanyut kemana. Ibunya juga hilang. Tiba-tiba Allah kirim Sayyidina Jibril. Hai Jibril, itu ada anak kecil, kamu selamatkan. Anak kecilnya aneh, kamu selamatkan. Itu anak kecil matanya belean. Tahu belean? Apa kata orang Madura? Bileun. Bileun. Sahih kan? Bileun. Biar nanti kalau ditanya, kamu bisa bahasa Madura? Bisa. Bileun. Langsung digampar sama ngomong. Dan ini anak sepertinya aneh, kakinya tidak berkembang. Maka diambil oleh Sayyidina Jibril, diajarkan zikir dan dizikirkan supaya sembuh. Seharusnya ini anak tidak selamat, tapi diselamatkan. Berarti Allah juga yang ingin menyelamatkan tuh. Seharusnya kakinya tidak bisa berdiri, tapi dizikirkan Sayyidina Jibril sembuh. Tapi sembuhnya setelah 10 tahun. Di umur 10 tahun, matanya buka satu, bagian kiri, yang kanannya masih bileun. Sahih? Oh, sahih, jadi orang Madura ya. Lalu diajarkan al-ismul a'zam,
nama-nama Allah yang agung. Ternyata si Samiri ini diajak ke suatu pulau. Di pulau itu dia dididik oleh Sayyidina Jibril menundukkan binatang-binatang, mengendalikan pohon-pohon, dan menguasai gerak air dan udara. Mirip Avatar ya? Mirip, tapi bukan Avatar. Dia nggak bisa juga. Akhirnya diajarkan lagi zikir. Ketemu ular, ularnya yang dia patok, bukan ular yang matok dia. Ketemu apa aja, semuanya habis, cukup dia zikirkan, hancur. Dan dia bisa berbicara dengan binatang. Itu ilmu Sayyidina Jibril alaihissalam. Lalu Sayyidina Jibril dipanggil oleh Allah. Mas Bril, balik. Baliklah Sayyidina Jibril. Ditinggallah Dajjal yang nama kecilnya siapa? Musa bin Sam'un As-Samiri, karena dia dari kampung Samara. Bukan Samara bahasa Indonesia. Samara siapa? Sakinah, mawaddah wa rahmah. Itu mah asik. Banjir cinta. Kalau ini banjir air. Di saat yang sama di Mesir lahir seorang anak yang juga dihanyutkan di air, maka bernama dia Musa juga. Musa berarti anak air. Bahasa Maduranya apa anak air? Ada istilahnya? Yang satu kata gitu nggak ada ya? Nggak ada. Sama berarti dengan bahasa saya. Dan ini juga aneh. Yang mungut Allah setting, yang mungut justru musuhnya Allah, Fir'aun. Kalau tadi yang mungut siapa? Malaikat Jibril. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mesti orang yang dididik orang hebat jadi hebat. Tidak mesti orang yang bersama orang soleh jadi soleh. Tidak mesti orang yang hidup di tengah istana, diasuh oleh raja durjana, kemudian menjadi durjana, menjadi fasik, belum tentu. Inilah Sayyidina Musa, Musa bin Imran. Kalau tadi Musa bin Sam'un. Ini hidupnya hampir bersamaan. Hidupnya hampir bersamaan. Setelah besar Nabi Musa, remaja, diajak gelut sama orang Mesir. Orang Mesir tinggi-tinggi. Nabi Musa nggak terlalu tinggi, tapi lumayan. Tapi tangannya sangat kuat. Diajak gelut, nggak perlu pakai mantra inna batsya rabbika lasyadid. Ayat itu belum turun. Tapi Nabi Musa, itu ayat sudah ada di badannya. Setelah menangkis ini dan itu dari musuhnya, dia pukul langsung kena ulu hati musuhnya, mati. Akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar orang kampung Mesir. Larilah Nabi Musa. Dan larinya ini kemudian jadi pelajaran besar ketika ketemu Nabi Khidir nanti. Berarti ini orang juga sangat kuat. Ada yang bisa begitu Pak, satu kali tonjok mati. Wah, jangan-jangan Nabi Musa hidup lagi ya. Musa palsu, Musa al-Manduri. Setelah itu Samiri dari pulau itu dia membajak kapal. Dari kapal terus dia bisa ke daratan. Di daratan dia bergabung dengan umat Nabi Musa. Menjadi pengikut Nabi Musa. Sama-sama Musa, tapi beda binnya. Ini bin Sam'un, ini bin Imran. Sebenarnya Samiri itu bukan bin Sam'un. Kalau Musa bin Sam'un, tapi Samiri bin Azazil. Jadi binnya ke siapa? Maka setiap orang itu punya dua nasab. Ada nasab jasad, ada nasab ruh.
ruh yang ada pada Samiri itu anaknya iblis. Iblis itu namanya Azazil. Paham di situ? Ya. Dan itulah anak pertama dan terakhir dari Azazil yang bertubuh fisik manusia tapi berbatinkan pangeran iblis. Ini bukan dongeng loh Pak ya. Cuma ceritanya saya buat seperti dongeng supaya gampang masuknya. Kalau saya sebutkan ayat kan pusing kan. Bil Arabiyah. Pakai bahasa Arab biar kelihatan soleh. Sama aja toh. Samiri bergabung ke umat Nabi Musa. Nabi Musa anggaplah sudah dewasa, sudah menjadi nabi dan rasul, dan sudah berdoa, ya Allah angkatlah saudaraku Harun, lisannya lebih fasih. Tiba-tiba Nabiullah Musa dipanggil oleh Allah, hendaklah engkau pergi ke Goa Tur Sina. Diajak sama Allah ngobrol, bukan ngopi, ngobrol. Jadi Allah itu asik, nggak seperti yang kita bayangkan. Allah itu tegang gitu ya. Allah itu menakutkan. Allahu Akbar, nggak begitu. Allah itu santuy. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha santuy. Jadi Rahman Rahim itu saking santainya Allah menyebut dirinya Rahman, menyebut dirinya Rahim. Giliran kiai kok galak-galak amat. Allah aja nggak galak kok. Galak itu hanya pada saat tertentu. Jadi ustadz, jadi kepala rumah tangga kok galak-galak amat. Jangan terlalu galak, jangan terlalu keras. Allah itu menyebut dirinya Rahman Rahim lebih sering daripada Qahar Jabbar. Ikutlah Samiri di kelompok umat Nabi Musa. Nabi Musa dipanggil. Berapa hari dipanggil? Awalnya salasina yauma, salasina laila, 30 malam. Tapi Nabi Musa dilarang gosok gigi. Hari ke-30 dia sadar, asik 30 hari nggak makan, nggak minum, nggak tidur, hanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kemudian sadar, loh kok mulutnya bau jigong. Tahu bau jigong? Ini mulutnya pada harum apa bau? Harum. Tapi kalau deketin pingsan kita ya. Sayyidina Musa sadar, bau juga nih. Setelah itu beliau ambil akar yang kita sebut sekarang akar siwak, akar pohon arak namanya. Maka beliau bersiwak. Turunlah Sayyidina Jibril menegur, hei Musa, siapa yang nyuruh kamu bersiwak? Allah nyuruh kamu berbicara dengannya. Ya sudah kalau gitu, sempurnakan jadi 40 hari. Begitu disebutkan dalam riwayat yang dinukil oleh Imam As-Surwardi dalam Awariful Ma'arif. Setelah 40 hari, Sayyidina Musa pulang ke kampungnya Bani Israel. Dia lihat, kok orang gak ada yang sholat. Semuanya pada datang ke suatu tempat di lapangan. Di lapangan itu ternyata ada replika sapi, anak sapi, al-ijil. Dan orang-orang sujud kepada ijil, karena ijilnya kelihatan bisa ngomong. Ternyata ada Musa kedua di sana yang namanya Samiri. Si Samiri dia bisa ilmu zikir dan dia menggunakan zikirnya untuk memindahkan suara dari kolbunya ke sapi kecil, patung sapi. Akhirnya orang-orang melihat bahwa sapi kecil itu bicara. Maka mereka menyembah sujud kepada sapi kecil. Terlihat oleh Nabi Musa, langsung Nabi Harun dicari, saudaranya. Nabi Harun ini jenggotnya
Nggak ada orang Madura panjang jenggot seperti itu ya. Jenggotnya semuanya jenggot pandemi. Udah minimalis semua. Jenggotnya kena vaksin, Pak. Jenggot Nabi Harun sampai ke dadanya, bahkan sampai ke pusarnya dalam riwayat. Oleh Nabi Musa langsung ditarik jenggotnya. Kau ini nggak bertanggung jawab, nggak becus. Tinggal cuma 40 hari. Lihat no umat sudah menyembah berhala namanya sapi kecil. Apa kata Nabi Harun? Ya bena ummi, wahai anak emakku. Wah, itu panggilan sangat mujarab tuh. Nyebut emak. Langsung Nabi Musa lepaskan. Nabi Harun kemudian mengatakan, aku tidak sanggup untuk membimbing mereka karena ada orang bernama Samiri. Padahal Samiri kalau ngomong gak jelas, matanya belean satu. Orangnya gak tinggi, pendek, tapi kekar. Sakti. Sedangkan Sayyidina Harun badannya luar biasa, gagahnya orang ini. Berkarisma karena jenggotnya panjang. Beliau tidak sanggup membimbing umat walaupun pintar berpidato. Jadi Nabi Harun ini kalau pidato lebih cakep dari Nabi Musa. Tapi ternyata pidato tidak cukup untuk merubah umat. Setelah itu Nabi Musa datang ke umatnya. Umatnya kemudian pada sadar semua, oh iya ya, kenapa kami menyembah anak sapi kecil? Sebagai tanda tobat mereka, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Maka mereka bunuh dirinya. Itulah tobatnya Bani Israel yang menyembah berhala, menyembah al-ijl, anak sapi kecil. Habis itu Nabi Musa datang ke provokator. Siapa namanya? Samiri. Musa bin Sam'un as-Samiri. Nabi Harun jenggotnya ditarik. Yang syirik mereka disuruh bunuh diri. Tapi giliran Sam'un, Musa bin Sam'un, Nabi Musa cuma ngomong gini, ma khatbuka ya Samiri. Apa yang kau katakan wahai Samiri? Kok jadi lembut? Kok enggak keras? Kok enggak jenggotnya ditarik? Kalau perlu kepalanya dipukul? Enggak. Ternyata Nabi Musa dapat wahyu. Itu bukan musuhmu hai Musa. Itu musuh umat Muhammad di akhir zaman. Nabi Musa aja nggak dapat hak untuk mengalahkan Samiri. Bayangkan. Nabi Harun kalah oleh Samiri. Nabi Isa hampir terbunuh oleh Samiri. Nabi Zakaria dibelah badannya waktu masuk ke dalam pohon oleh Samiri. Ashabul Kahfi hampir terbunuh oleh Samiri. Samiri semua itu yang bekerja itu. Oh, kenapa dia itu? Ada kecoa kali ya? Serius amat Pak. Ya, lagi membayangkan Samiri ya. Ada yang tidur nggak? Terkecaplok sama Samiri itu. Bangun, ini cerita penting, ini cerita sahih. Ini kisah sahih. Nabi Isa itu dikabarkan, hei Isa, di tanganmu lah nanti Samiri terbunuh. Samiri juga dapat kabar waktu dia masih kecil, Nabi Musa juga masih kecil, Jibril datang ke Samiri. Itu Jibril bawa dan ngasih kabar. Hei Samiri, nasibmu nanti berakhir di tangan Isa. Maka si Samiri ini, dia pergi setelah dibentak Nabi, bukan dibentak, disapa. Disapa Nabi Musa, dia kemudian pergi.
Tak tahu dia melalang buana kemana. Dia sedang mempersiapkan diri untuk membunuh sosok namanya Isa. Maka dia pelajari siapa saja yang membersamai Nabi Isa. Dapatlah kabar bahwa ada paman dari Maryam namanya Zakaria. Nanti itu udah meninggal Nabi Musa ya, udah masanya udah panjang. Orang inilah yang akan menjaga Sayyidatuna Maryam yang akan melahirkan Sayyidina Isa. Diburulah orang ini tapi bisa selamat. Akhirnya Sayyidina Zakaria dapat menjaga Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam pun kemudian disebutkan rahasianya. Kenapa dialah yang dapat izin membunuh Dajjal? Coba lihat tadi. Ayahnya Sam'un bersekutu dengan iblis Azazil. Sehingga lahirlah anak. Sebenarnya itu anak Azazil, anak iblis. Tapi numpang lewat perut istrinya Sam'un. Dan gak mungkin lawannya kecuali yang setara. Maka Allah utuslah Jibril, bukan untuk menggoda Maryam, tapi untuk meniupkan kun dalam perut Maryam. Apa kata Maryam? Bagaimana mungkin aku hamil? Tidak ada laki-laki satupun yang menyentuhku. Bahkan beliau mengatakan, A'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Allah yang Rahman. In kunta taqiyya. Wahai orang yang jika kamu benar-benar bertakwa. Ini orang mesti nyamar jadi cowok. Jadi cowok paling keren di dunia. Tapi Sayyidatuna Maryam enggak berpaling. Dia tetap dalam zikirnya. Ketika dikabarkan, inilah kehendak Allah kepadamu wahai Maryam, barulah kemudian dia terima. Maka di dalam perut Sayyidatuna Maryam muncullah janin Nabi Isa. Ada ayahnya? Gak ada. Maka wajar kalau ada kelompok yang mengatakan Isa ibnullah, karena gak ada bapaknya. Wajar, karena mereka mikirin kalau punya anak mesti ada bapaknya. Mereka lupa Nabi Adam gak punya ayah, gak punya ibu. Jadi itu, ya gak? Sayyidatuna Hawa punya ibu gak? Bapak doang. Mau Pak begitu? Tiba-tiba kita punya anak, gimana? Maknya gak ada, dapat beban doang. Sedangkan Sayyidatuna Maryam ada ibunya Maryam, tapi tidak ada ayahnya. Lahirlah Sayyidina Isa. Hanya sosok begini yang bisa mengalahkan siapa? Tapi dengan perintah imam di kalangan umat akhir zaman. Nah, ini canggihnya di situ. Nabi Muhammad SAW diberikan kabar bahwa di saat sosok yang bernama Yesus atau Isa disalib, itu bukanlah Nabi Isa. Wa ma salabuhu, tidaklah mereka menyalibnya. Wa ma qataluhu, tidaklah mereka membunuhnya. Tetapi syubbiha, tetapi diserupakan dengannya. Allah angkat beliau, rafi'uka ilayya, aku angkat engkau, mutawafika, aku sempurnakan urusan. Di saat itu umur Nabi Isa 32,5 tahun, mau masuk 33 tahun. Itu seumuran siapa Pak? Ali berapa murid? 34. Ya, masih lebih tua antum. Nanti berapa Jong? Mu'alam. Masih muda dia ini ya. 33 atau 32. Ketika Samiri nyamar jadi murid Nabi Isa, namanya Yudas Iskariot. Siapa nama muridnya? Yudas Iskariot ini nyamar jadi orang soleh.
dan dia bisa merubah matanya menjadi mata yang agak sedikit tidak belean. Walhasil murid-murid Nabi Isa tidak satupun sadar kalau ini adalah Samiri. Berhasillah buat konspirasi. Ternyata ketika mereka makar, Allah lebih bagus makarnya. Dia makar ingin membunuh Nabi Isa ketika tidak ada orang. Ternyata apa yang terjadi? Allah serupakan Nabi Isa dengan seseorang. Orang itu yang ditangkap. Berarti gagal Samiri? Samiri dapat kabar yang bunuh dia Nabi Isa. Dia pengen merubah takdirnya. Aku akan rubah takdirku. Akulah yang membunuh Isa. Gaya amat mau lawan takdir ya. Jadi yang suka-suka melawan takdir itu temannya Samiri. Yang gak terima musim pandemi itu kawannya Samiri. Yang gak terima kalau Indonesia kalah 4-0 itu belum teman Samiri. Cuma salah agak ke kiri-kirian. Jangan serius amat Pak ya. Sedih juga ya 4-0 ya. Baik. Lalu Samiri ini berkembang terus. Ketemu Ashabul Kahfi, dia mau hancurkan Ashabul Kahfi, tapi Allah selamatkan Ashabul Kahfi. Maka selamatlah Ashabul Kahfi masuk satu goa di Yordan. Alhamdulillah kami sudah pernah ke sana. Tapi sekarang Allah tutup tempatnya. Itu mereka tidur 309 tahun. Itu tidur apa itu? Ada nggak tidur 309 tahun? Itu tidur yang bukan tidur. Tubuhnya yang tidur, ruhnya nggak tidur. Ruhnya bersama Allah Subhanahu Ta'ala. Kan semua orang yang tidur, ruhnya diambil, dipegang, lalu dibalikkan. Tapi dikembalikannya bukan tidur malam, bangun pagi. Kapan dikembalikan? Setelah 309 tahun. Lalu dikeluarkan sebentar, dimasukkan lagi. Pertanyaannya, ada nggak hadis yang menyebutkan Ashabul Kahfi mati? Nggak ada. Oleh karena itu, dalam hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah, beliau menyebutkan bahwa di akhir zaman Allah bangunkan kembali Ashabul Kahfi. Nanti dia berjuang bersama Imam Mahdi, Nabi Isa melawan Ya'juj Ma'juj, bukan melawan Dajjal. Dajjal nanti urusan kita. Ternyata Ashabul Kahfi ini pengikut Nabi Isa. Hidupnya antara Nabi Isa diangkat dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad diutus. Di antara itu. Jadi serius begini ya. Emang ceritanya serius ya? Asik. Emang dari dulu kita suka diceritain ya. Kita lanjut ceritanya. Kata orang sebelah, Ar-Razi sedang mendongeng. Dongeng yang soheh nggak apa-apa ya. Lahirlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan iblis di bumi, bahkan pintu langit pun ditutup dari mereka. Dulu planet-planet itu adalah tempat nongkrongnya iblis dan jin. Itu jin nongkrong di sono. Canggih ya tempat nongkrongnya. Cafe Pluto, kan seru tuh. Resto Venus, kayaknya seru ya. Dan yang bisa terbang ke sana itu adalah keturunan-keturunan Azazil atau Banul Jan yang dulu punya zikir-zikir hebat. Di masanya, maka sayapnya tumbuh banyak. Dan dia bisa terbang kemana-mana. Cepatnya bukan main. Ketika Sayyiduna Muhammad SAW lahir, apa kata busnya jin? Jadi itu kayak bus.
kayak pembawa berita, kayak satelitnya jin. Kata mereka, wahai para dukun, semenjak lahir sosok yang ada di Mekah itu, langit kita sudah ditutup, sudah diboikot. Kami tidak boleh lagi nongkrong di kafe Pluto. Kami enggak, ya di lockdown ya. Itu langit sudah di lockdown. Padahal nggak ada pandemi. Jadi pandemi awal sudah terjadi di kalangan jin. Jin tiba-tiba menjadi buta, nggak bisa lagi cerita besok terjadi apa. Jadi ngapain jin itu di sana? Itu kalau malaikat ngomong di atas, itu bisa kedengeran. Mereka telinganya dideket-deketin. Oh besok kejadian begini, dia turun. Pas turun, dia kabarkan aulia usyayatin, wali-wali setan, dukun-dukun, bukan dukun beranak, dukun-dukun syirik. Kalau dukun beranak itu yang dulu bapak lahir sama dukun beranak kan? Iya. Kalau ini sama dukun Eropa ini. Ya, dokter bidan ya, itu dukun Eropa itu. Sama-sama dukun kan? Kalau ini dukun sakti yang bisa dia berkoneksi. Jadi batinnya bisa komunikasi sama jin. Dan bisa komunikasi sama jinnya. Kalau ada, jangan-jangan ya. Jangan-jangan pengikut si DJ ya. Tuan Dajjal. Bukan Tuan Takur, Pak. Itu orang Madura kalau nonton India, yang diingat cuma Tuan Takur. Ketika turun, mereka kemudian mengabarkan, itu pintu langit ditutup dan semua yang bisa terbang ke langit mengatakan ditutup. Ada satu yang gak percaya, masa sih? Saya mau coba tembus. Dia tembus, betul. Itu atmosfer lewat sama dia. Tapi apa yang terjadi? Baru saja keluar bumi, tiba-tiba malaikat tembak dia, pakai ketapel. Cung. Dalilnya mana? Ada dalilnya, surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Saya ngarang atau ada dalilnya? Orang yang ngarang ini, bukan Ar-Razi yang ngarang. Itu bintang-bintang meteor-meteor dijadikan rujuman untuk nembak setan-setan nakal. Jadi jin itu kalau nakal langsung jadi setan. Kalau dia benar, dia langsung jadi muslim. Dan yang jin muslim tidak banyak. Ya, ini ada yang ikut Pak jin muslimnya Pak. Mau dikasih tahu? Ntar kabur semua. Sotoy. Usut punya usut yang bersayap paling bagus, disuruh keliling bumi. Kamu keliling bumi. Siapa yang sedang lahir? Dilihat banyak yang lahir tapi nggak ada yang aneh. Tahu-tahu di satu tempat padang pasir ada air zam-zam tidak jauh dari sana lahir seorang keturunan Nabi Ibrahim bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu lahir cahaya memancar darinya. Bergetarlah kekaisaran Romawi, istana raja-raja Persia. Bahkan banyak negeri saat itu kemudian mengalami goncangan. Majusi punya menara api, apinya padam, padahal tidak pernah padam selama-lamanya. Baru kali itu padam. Maka kembalilah si pencari berita ini kepada tuannya, tuan iblis. Tuan yang dia memimpin kelompok-kelompok jin dan setan. Apa kata si pemberita? Wahai Tuan, ternyata ada sosok bercahaya lahir di Makkah. Ketika dia lahir, itu bergetar sampai ke Kaisaran Romawi, bergetar sampai kepada istana raja-raja Persia, bisa menghancurkan, memadamkan api kelompok Majusi. Barulah kemudian bergetar, ketakutan itu iblis. Wah, oh ini zamannya. Berarti ini nabi yang ditunggu-tunggu.
yang merupakan musuh besar kita. Dia dan umatnya setara dengan nabi-nabi, semua nabi yang ada. Jadi kita ini kalau jadi ulama itu setara dengan nabi zaman dulu, Pak. Kalau ulamanya benar. Kalau ulamanya benar, kalau alama beda lagi, apalagi ubaru. Sekarang banyak ubaru, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Kayaknya dia doang yang bisa baca hadisnya. Sadarlah mereka. Di saat itu Allah kemudian ambil si Dajjal yang sedang mencari-cari, dikerangkeng di suatu pulau, dirantai. Saat dia dirantai, Tamim Ad-Dari sempat melihatnya. Jadi Tamim Ad-Dari ini pelaut. Ketika dia terdampar di satu pulau, nggak tahu pulaunya di mana, dia melihat sosok Dajjal. Saat itu masih dirantai. Sekarang dia lepas, Pak, dari rantainya. Sekarang si Dajjal sudah lepas dari rantainya. Dia sudah tinggal lihat mana negeri yang mau dihancurkan. Dia cukup mengarahkan badannya dan dia membacakan lapar-lapar tertentu. Dia mengirim sinyal-sinyal kepada aulia-aulianya, asisten-asistennya. Maka cenayang-cenayangnya terima. Masuk kabar. Mirip seperti wahyu. Dan orang ini dianggap wali di kelompoknya. Kelompoknya saya tidak boleh sebutkan, ya, karena masih rahasia juga. Takut juga kita masih salah, ya. Kita sedang tunggu kelompok ini muncul. Dan selama ini menunggu, muncullah mereka dalam bentuk penyebaran pandemi. Jadi pandemi ini kerjaan mereka ini. Ada nggak negara yang nggak kena pandemi, Pak, sekarang? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya kena. Berarti ini bukan perang biasa. Ini sudah perang luar biasa. Saya nggak nakut-nakutin, Pak. Ini sudah luar biasa. Waktu pandemi, yang kena orang Depok, yang ditutup komplek di Madura, bener nggak? Untung masjidnya tidak ditutup. Komplek aja. Biasa anak komplek, sok higienis. Tahu higienis nggak? Kemana-mana harus pakai hand sanitizer. Padahal kalau sering-sering pakai masker, ini berbahaya juga untuk paru-paru. Udara sebagus di Madura, emang bagus ya? Masih banyak pohon, sama jin-jin di pohon juga masih ada di situ. Masih banyak hijau-hijau begini. Tiba-tiba kita disuruh pakai masker. Ini emang betul-betul, kok tiba-tiba kita mau aja, ya? Ya sudah, kita terima, ya. Kita terima mereka makar, tapi ingat Allah lebih hebat makarnya. Ini awalnya, Pak. Pandemi itu virus, nggak mungkin berkembang sendiri. Virus itu dibuat dan disebarkan. Jadi saya nggak percaya virus itu kemudian datang dari orang bandara ditutup. Itu kerjaan mereka aja. Emang dibagi-bagikan. Namanya virus pasti dibagi. Ditambah dengan yang terkena bisa menyebarkan. Kalau nunggu begitu kelamaan. Emang disebar ini. Karena mereka pengen makar. Tujuannya cuma satu. Pengen cek, sudah ada belum orang akhir zaman yang jadi musuh dan Dajjal? Kalau ada, bunuh di tempat. Seperti dulu Sayyidina Muhammad SAW dicari-cari oleh ahlul kitab, kelompok Yahudi. Apa kata mereka? Carilah Nabi akhir zaman. Kalau ketemu, faktulu, bunuh. Saya nggak ngarang-ngarang. Ini terdapat dalam hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Sayyidina Muhammad kecil, masih remaja, diajak berdagang oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Sampai di satu negeri, Sayyidina Muhammad SAW karena masih dianggap remaja, tidak ajak bertemu seseorang.
ternyata ada orang yang mengajak ketemu Abu Thalib dan kafilahnya dari Mekah. Abu Thalib dipanggil oleh seorang pendeta yang sangat tawadhu, namanya Bukhairah. Siapa namanya? Bukhairah. Bukhairah ini mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah sudah semua anggotamu ikut masuk ke dalam tempat kami? Kata Abu Thalib, sudah. Tapi Bukhairah bilang, pasti ada 1-2 orang yang belum. Lalu Abu Thalib bilang, oh iya, ada anak saya, masih remaja, anak bawang. Ternyata yang dianggap anak bawang itu sang penyelamat. Bukhairah mengatakan, bawa aku kepadanya. Akhirnya Abu Thalib membawa sosok Bukhairah kepada Nabi Muhammad muda. Terjadilah dialog ini tidak disebutkan dalam hadis, tapi disimpan dalam kolbu ahli ma'rifat. Mereka berdialog. Selesai dialog, maka kemudian Bukhairah ngomong kepada Abu Thalib. Apa kata beliau? Hai Abu Thalib, hazal ghulam nabiyyun. Anak ini bukan anak sembarangan, ini nabi. Abu Thalib merinding dengar, nabi? Apa itu nabi? Bengong dia. Ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini penghulu para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya, yang kamu bawa ini. Tolong bawa pulang. Segera pulangkan dia. Karena kalau Yahudi ketemu, qataluhu, pasti mereka membunuhnya. Karena ini sosok yang mereka mau bunuh dari dulu. Akhirnya Abu Thalib kaget dan dia mengirim 1 orang menemani Sayyidina Muhammad remaja untuk pulang. Lalu Nabi Muhammad jadi pengembala lagi. Kemudian beliau mengurusi Ka'bah lagi. Macam-macam pekerjaan Nabi Muhammad di Makkah. Sangat sibuk. Karena anak dan cucu dari yang mengurusi Makkah. Jadi kalau ketemu sosok ini pasti dibunuh. Nabi SAW mengatakan, nanti di akhir zaman akan ada keturunanku min ahli baiti, min waladi Fatimah, dari keturunan Sayyidah Fatimah, ismuhu yuwati usmi, isimnya sesuai dengan isimku. Isim artinya tanda, tandanya sama dengan tandaku. Isim berarti ilmu, ilmunya tinggi seperti tingginya ilmuku. Itu yang disebut ismuhu yuwati usmi. Apabila bumi telah dipenuhi dengan zulman wa jawra, maka Allah akan utus orang ini. Jadi imam akhir zaman itu juga diutus, tapi bukan sebagai rasul dan nabi, sebagai seorang pemimpin wali, pemimpin para wali. Ini lagi yang mereka cari. Kalau ketemu, bunuh. Dan salah satu cara untuk mengetahuinya, yang dapat mengangkat virus itu cuma wali, pemimpin para wali. Hanya pemimpin para wali. Doa mereka, zahirnya nanti ada menteri yang bekerja, ada zahirnya ada ini yang bekerja, tapi hakikatnya doa mereka. Dulu waktu virus SARS 2010 itu doa beliau selesai. Doa para wali itu. Sekarang Allah tidak izin kita untuk berdoa, apalagi beliau tidak diizinkan berdoa. Makanya virus sampai sekarang masih ada. Bahkan masih ada 4 atau 3 lagi, Pak. Terakhir apa namanya? Omikron. Kapan dia nikah sama tante kita ya? Jadi om aja dia. Bener, namanya Omikron. Omkiron. Apa namanya? Omikron ya. Salah sebut kita.
Masa mereka bisa serius, kita serius mulu. Ini virus nggak mungkin diangkat kalau nggak doa wali-wali Allah. Tapi para wali sekarang disuruh tidak berdoa, angkat. Cukup mengatakan raditu billahi robba. Aku ridho takdir Allah, apa saja aku terima. Mau pandemi 1000 kali lipat, silakan. Mau ditusuk vaksin, silakan. Tapi saya dengar orang Madura, vaksin tidak perlu, yang perlu aplikasinya ada. Benar begitu? Waduh, bisa ngerjain juga nih. Yang penting masuk mall boleh ya. Datang, ada mall apa di sini? Mall jin. Masuk ke mall jin pakai Peduli Lindungi, kata jin nggak laku. Jadi mereka lagi nyari sosok ini. Saya juga sedang menunggu sosok itu. Lalu antum masih main-main aja ya. Anak-anak masih sibuk aja nge-game ya. Nggak mempersiapkan diri untuk munculnya beliau. Kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan kolbu yang bening. Ruh yang selalu ingin bertemu dengan Bapak ruhnya, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya, dialah orang yang paling mengerti ilmu ruh. Dan itu bukan kita. Kita ini cuma menukil beberapa saja yang bisa kita baca dari kitab dan kita dengar dari beberapa guru. Yang paling mengerti ilmu ruh, karena dulu si Dajjal mengirim orang-orangnya datang ke Rasulullah bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, apa hakikat ruh? Ar-ruh. Lalu Allah mengatakan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qulir ruh min amri Rabbi. Katakan, hai Muhammad, ar-ruh itu urusan Tuhanmu, bukan urusan kalian. Wa ma utitum, ini jangan salah paham. Tidaklah kamu diberikan, wahai ahli kitab, bukan Nabi Muhammad. Wa ma utitum, kan Nabi yang ngomong. Katakan, hai Muhammad, wa ma utitum, kalian ini hai ahli kitab tidak diberi ilmu ini illa qalila, kecuali sedikit. Tapi ini sedikit menurut Allah. Orang kaya Madura itu biasanya pengusaha besi sama pupuk, benar kan? Benar nggak? Sampai ke Jakarta, Pak. Itu kalau Bapak jalan di Parung, samping kiri kanan ada rongsokan mobil-mobil mewah atau mobil-mobil yang ada besinya, itu pastikan Al-Manduri. Orang Parung aja bingung, ini siapa yang punya tanah seluas ini? Siapa yang bisa beli bekas-bekas mobil sebanyak ini? Itu orang Madura itu. Kalau dia bawa ke sini, Pak, nggak muat lagi pulau ini ya. Baik. Apa kata Nabi? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak beri ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Sedikitnya orang kaya 1 M. Sedikitnya orang lebih kaya lagi mungkin 1 triliun. Orang paling kaya di dunia 10 triliun itu batuk, Pak. Ngeluarin ingus keluar 10 triliun. Tapi sedikit anak kecil 500 ribu ya. Sedikitnya kita berapa? 1000. Nah, nanti cek aja pas Jumatan, masuk kotak berapa tuh? Itu yang paling sedikit itu. Ada yang keluarnya 5.000, wah berarti sedikit dia 5.000. Ada yang keluar 50.000, wah berarti sedikit dia 50.000. Ini yang mana nih? Yang sedikitnya 50.000 apa 5.000? 50.000 ya? Wah, keren berarti. Atau nggak keluar? Ini belum curhat, nggak keluar. Baik.
Yang dicarinya siapa? Yang mengerti ilmu ruh. Maka sampai sekarang yang diuber-uber, yang dicari-cari mereka, yas'alunaka 'anir ruh, itu aja. Mereka lagi cari sosok yang mengerti ilmu tentang ar-ruh. Kalau ketemu diapain? Kalau nggak bisa diajak kerjasama, bunuh. Itu. Yang saya sampaikan sekarang mungkin di YouTube itu cuma yang tertulis di kitab aja. Itu belum banyak ilmu ruhnya. Belum seberapa. Jangan dikira itu keren, Pak, itu biasa sekali. Itu aqallul qalil. Lebih sedikit lagi daripada yang qalil-qalil itu. Mereka lagi buru orang ini. Kalau ketemu orang ini, dipastikan dialah ismuhu yuwati usmi. Namanya sesuai dengan namaku. Ciri-cirinya sama dengan ciri-ciriku. Saya lagi nyari itu. Mungkinkah Allah membiarkan orang yang memegang rahasianya ember? Tahu ember? Suka ngomong-ngomong, ngaku jadi Imam Mahdi di Facebook. Ada nggak? Ada banyak. Ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube. Ya salah. YouTube itu punya mereka. Ngaku di situ habis ente. Maka orang-orang yang ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube, di Facebook, belum mati-mati kan itu orang, berarti bukan mereka. Karena kalau dia ngaku di YouTube, selesai dia. Jadi nanti kita akan dihadapi masa yang tidak lama lagi, sedikit lagi akan banyak orang ngaku dirinya Imam Mahdi. Saya harap di Madura tidak ada yang ngaku ya. Amin. Ada calon nggak di sini? Kawan kita bingung dengan ilmu akhir zaman. Dikumpulkanlah hadis-hadis, dapat ketemu riwayat jidatnya lebar, hidungnya mancung. Lama-lama dia ngaca, kayaknya aku ini. Yang begitu sudah ada yang datang ke saya, Pak. Saya tanya, belum dia ngomong, tahu-tahu hati saya ngomong sama hati dia. Dia ngomong begini di hatinya, sayalah Mahdi yang engkau cari, wahai Ar-Razi. Dalam hati mau ketawa. Dia candain aja. Bro, ente ini serius amat. Baru jidat lebar, hidung mancung dengan aku Mahdi. Bukan itu ya Al-Mahdi. Dia kaget. Baru dia mau ngomong, saya udah kemudian ngomong. Tuh nggak tahu juga tuh ya. Pakai telegram. Telepati namanya, Pak. Kolbu bisa ngomong mengkolbu. Nggak selalu, sesekali aja. Kan gawat kalau tiap hari begitu. Gawat, Pak, kalau tiap hari bisa baca hati setiap orang. Itu Allah kasih tahu aja tuh. Tuh, kamu dengerin kolbunya. Kita candain. Masa Imam Mahdi kayak ente? Hidung kurang mancung ini. Jidatnya kelebaran. Namanya botak. Ada yang datang, Pak, ya. Dan itu bukan satu dua, banyak. Ada yang gamer. Dia kemudian berkhayal dalam gamenya. Akulah sang juru selamat. Akulah Ratu Adil. Akulah Al-Mahdi yang dicari Ar-Razi. Kirim email sama kita ya. Al-Mahdi main email-emailan. Canggih juga Al-Mahdi zaman now ya. Terakhir. Kalau ini pemegang rahasia ar-ruh, mungkinkah dia obral rahasia? Kalau ada orang jualan barang mewah, mungkinkah dia cerita di pinggir jalan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau ada orang jualan berlian mahal, mungkinkah dia buka di kaki lima? Mungkin nggak? Ya mungkin. Jika ada kekasih Allah yang Allah simpan rahasia di kolbunya, mungkinkah dia cerita di mimbar? Mungkinkah dia cerita di mimbar YouTube? Mungkinkah dia ngaku-ngaku jadi wali kutub? Kecuali kepada ahlinya yang ada sekarang menjadi wali YouTube. Di depan saya banyak sekali wali YouTube ya. Bapak ibu yang bukan Allah, ibunya nggak ada ya. Eskatologi dan manusia akhir zaman. Maksudnya kita harus mulai sadar
Semua agama, semua aliran sekarang sedang menunggu itu. Kok masih ada orang ngomong, Ar-Razi ini ngomong apa ini? Ini dunia masih panjang. Dia lupa 2 tahun lalu kayak mau mati, kayak mau stres di kompleknya ketika pandemi di Depok. Tapi yang tutup komplek dia. Pandeminya di mana? Depok, Pak. Orang pertama kena. Itu langsung tutup semua komplek di mana-mana. Aneh nggak tuh? Berarti betul pandeminya ada, cuma beritanya lebih besar dari kenyataannya. Tapi kemarin kejadiannya lebih besar dari beritanya. Setiap hari ada sekian orang mati, tapi beritanya dikurang-kurangi. Itulah kerjaan mereka ya. Maka saya cuma mengajak, mengingatkan seperti Nabi Yuna Muhammad SAW mengingatkan. Apa kata beliau? Aku ingatkan kalian mengenai kemunculan Ad-Dajjal, sang pembohong besar. Bukan hanya sistem, tapi ada sosoknya. Inilah yang diingatkan dulu oleh setiap para nabi, hatta Nabi Nuh. Tapi semua nabi tidak satu pun yang menghadapi Dajjal kecuali Nabi Musa, itu pun tidak berlawanan. Yang dapat tugas umat akhir zaman. Berarti tugas kita berat apa ringan? Berat. Maka nanti orang yang tidak kenal ma'rifatullah pasti dia melenceng kepada Dajjal. Dikira Dajjal lah Al-Mahdi. Nauzubillah min. Oleh karena itu berdoalah setiap akhir sholat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin Dajjal. Ya Allah, jaga kami dari kekacauan yang disebabkan Dajjal. Baik kekacauan sebelum dia keluar atau setelah 40 hari dia keluar. Nanti ada masa dia keluar 40 hari. Sama seperti zaman Nabi Musa. 40 hari. Tapi rasanya 40 tahun. Gimana kira-kira? Rasanya 40 tahun. Kuat nggak hidup zaman begitu? Kalau nggak minta mati duluan aja ya. Jadi jangan protes kalau kena pandemi ntar. Emang dia minta meninggal, ya. Tapi tenang, itu kan makarnya iblis. Kalau Allah makar, kira-kira lebih menang yang mana? Wa makaru wa makarallah. Mereka makar, Allah juga makar. Mereka konspirasi, Allah juga konspirasi. Mereka setting cerita, mereka sebar pandemi, Allah akan atur itu semua. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik makar. Tenang aja Pak. Yang penting kenal Allah. Jangan panik, jangan suuzon. Jika ini muncul di hati, insya Allah kita aman. Insya Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama wali Allah. Karena ada ulama yang bukan wali Allah. Disebut oleh Imam Ghazali, imam ulama su. Ulama yang buruk. Ulama su, ulama akhirat ini bukan karena perbedaan politik, tapi perbedaan niat di hati. Hati dia kemana? Ya, saya berdoa semoga saya dan kita semua selamat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya. Azunnu aksar. 16. Lama sekali pagi di sini ya. Masih 6:16 saja. Padahal terang. Oke. Apalagi? Khalas? Cukup? Tanya jawab. Baik. Silakan Ustaz Ali dikondisikan. Yang ibadah sekalian mau semarah pertanyaan evaluasi perlombaan ini yang berberikan itu dan ibadah. Terjemahannya apa itu? Dipersilakan bila ibadahnya satu, silakan di tengah dari sisi sebelah kanan sana depan satu lagi
saya dengan berdiri pun yang mereka ada dipersilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid Hasan. Jadi pertanyaan saya pertama, bagaimana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang diceritakan oleh Buya tadi, orang-orang yang mengerti Allah. Terus yang kedua, yang mastur itu kami pernah dengar adalah al-ghawthul a'zam, al-ghawthul hadha zaman. Tapi walaupun itu mastur, ada orang-orang yang mungkin punya koneksi dengan orang-orang ini, dan mungkin sebagian dari kami bisa disambungkan dengan orang dari yang kita. Oke. Satu aja. Cukup. Modus. Torikot modusia. Oke, cukup. Cukup pertanyaan. Cukup pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ustaz tadi sudah menjelaskan banyak orang mengaku-ngaku saya Imam Mahdi. Yang saya mau tahu yang ciri khasnya nanti untuk kita bisa membedakan mana itu yang Imam Mahdi yang asli itu dari mana dan dari apa. Itu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Pertanyaan saya mengenai tentang eskat atau ilmu akhir zaman. Quran surah ke-31 ayat 34 Allah berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah, ada Allah yang mengetahui tentang hari kiamat. Jika dikaitkan dengan hadis yang dibawa oleh Buya tadi, mal mas'ul a'lamu bis-sa'il. Mungkinkah seperti keliling orang hebat bisa menjangkau kapan kiamat terjadinya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halas? Al-awwal bagaimana cara mengakses atau ketemu al-wali, al-kutub, al-ghawth ya. Caranya harus mengerti ciri-cirinya, lalu terhubung dengan orang-orangnya. Masalahnya orang ini Allah sembunyikan 70 lapis, Pak. Wajahnya bisa ribuan wajah. Maka di sini orang lihatnya begini. Dan gak mungkin dia kayak kita-kita ini kemana-mana pakai kopiah ya. Orang Madura kan kemana-mana pakai kopiah, Pak ya. Kalau di ilmu hadis itu orang Madura paling cocok jadi ahli hadis. Karena di ilmu hadis itu orang kalau copot kopiah khawarimul muru'ah itu tuah dia langsung jatuh. Apa bahasa orang sini itu? Marwah dia langsung jatuh. Benar marwah ya? Muru'ah bahasa Arabnya. Saya lihat di pasar aja pakai kopiah. Para sholat juga belum tahu ya. Sholat subuh, kita lagi sholat subuh dia lagi pakai kopiah semua. Emang udah jadi tradisi. Luar biasa. Kita nggak boleh suzon. Siapa tahu udah ada sholat duluan.
Cuma kan lintasan hati ini kan bisa nakal. Orang sholat kok dia malah ke pasar. Padahal dia sholat di pasarnya, kan bisa jadi. Bisa jadi. Biasa, suuzon ini kan dari setan. Kita sama setan ya tipis-tipis lah. Bisa ke setan, bisa ke malaikat. Dua-duanya dekat ke sini. Malaikat dan setan itu sama-sama tidak masuk ke kolbu, tapi sama-sama dapat izin membisikkan sesuatu ke dalam kolbu. Malaikat aja nggak tahu Pak, wali al-ghaus itu siapa, kecuali Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Nabi Khidir, nggak ada yang tahu. Jadi malaikat aja nggak ngerti kalau ini adalah wali al-ghaus, karena penampilannya nggak kayak orang Madura, kayak kopiah. Nggak pakai serban. Kalau ada orang, Bapak nih ngelihat ada kiai ikut main kartu gimana? Percaya nggak dia kiai? Sulit kita percaya. Bisa jadi Allah kemudian disembunyikan dia dengan laku-laku begitu, lakon namanya. Bisa jadi. Makanan ini banyak, yang begini tuh banyak. Jadi nggak boleh juga langsung oh kayaknya ini nih jidatnya udah lebar nih, hidungnya mancung. Tunggu, jidat lebar, hidung mancung itu kelihatan nanti semua setelah diislah. Ada kata kunci daripada al-wali al-ghaus ini, yang nanti lewat beliau kita tahu al-Mahdi. Bahwa Al-Mahdi itu diislah dalam semalam. Apa arti islah? Diperbaiki Allah zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Berarti sebelum itu Al-Mahdi zahirnya berantakan. Zahirnya nggak ketahuan. Tapi yang pasti Al-Mahdi itu min waladi Fatimah, keturunan Sayyidah Jadi kalau ada zuriat Nabi tidak dipercaya oleh sekelompok orang, kelompok ini adalah alat-alatnya Dajjal, walaupun jenggotnya sama dengan Habib Umar. Paham? Ada nggak kelompok yang nggak percaya habaib sekarang? Banyak. Itu kelompok antek-anteknya Dajjal. Ada nggak? Saya banyak ketemu. Kita ini cinta ke semua habaib, meskipun mereka beda politik. Yang penting dia Habib, ana uhibbuka. Masalah kita ikut pemikirannya itu lain cerita. Habib kalau nggak ngaji ya jahil juga. Habib kalau nggak sholat ya fasik juga. Habib kalau dia ngaji, dia bermakrifat, lebih cepat jalan rohaninya daripada kita, karena di darahnya sudah ada darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berlebihan juga. Kita hormat ke habaib, tapi tidak semua dari habaib itu benar. Kita takzim. Kenapa kita takzim? Karena jangan-jangan Al-Mahdi dari faham yang ini, faham yang itu, faham yang ini. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu dari faham yang ini, gitu. Ini rahasianya kenapa harus hormat kepada ahlul bait. Ya, Ustadz, kok ada Habib begini? Ya balik lagi, kenapa ada Habib begitu? Apa kita melarang Habib A harus begini, Habib B harus begitu? Kan nggak ada. Berani nentang Habib Lutfi? Berani menentang Habib Rizik? Ini dua orang udah beda loh, sama-sama Habib, bener nggak? Bingung nggak tuh? Pasti bingung. Ada Habib Jindan, beda lagi. Ya, ada siapa? Habib Bahar, beda lagi. Ada Habib Al-Manduri, beda-beda tuh Habib ya. Ada Habib yang alim, baca kitabnya bagus. Kami kalau di Pulau Jawa, saya nggak tahu di Madura, karena ini baru hari ketiga saya di Madura, jadi belum ngobrol-ngobrol banyak. Di Jawa
ada beberapa fam habaib yang disembunyikan oleh kiai-kiai. Dia nggak mau dikenal sebagai habib. Karena kalau sudah jadi habib, berat. Tapi terlihat nanti nikahnya pasti lingkaran mereka. Ini ciri-ciri habaib itu begitu dari dulu. Kalau nikah pasti lingkaran-lingkaran mereka. Maka saya curiga kiai-kiai di Jawa yang asli, di Madura yang asli, kan nikahnya muter-muter aja. Anak kiai ini nikah dengan anak kiai itu. Itu sama dengan fikih para habaib, kufu namanya. Syarifah dilarang menikah kecuali dengan syarif. Walaupun itu tidak masuk ke Quran dan Sunnah, tapi dimasukkan dalam fikih kufu. Ya boleh kita berbeda di situ, tapi jangan mencari perbedaan yang panjang. Jadi gimana caranya ketemu? Jangan jauh-jauh dari Sayyid Habib. Ya. Tapi ini pasti Habibnya bukan Habib yang terkenal. Gitu. Pasti bukan namun yang terkenal ini kita takzim. Siapa tahu di belakang dia. Siapa tahu bukan pro Habib A, bukan pro Habib B. Dia pro sendiri karena dia seorang wali al-ghaus. Dia nggak butuh dengan kita. Kita yang butuh dia. Ini yang banyak kan ustadz butuh jamaah, bukan jamaah butuh ustadz. Paham maksud saya? Jamaah ngerti apa sih? Kok bisa nyetir ustadz? Ustadz kok mau disetir sama jamaah? Akhirnya kacaulah ustadz ini dengan ustadz itu karena jamaahnya berbeda. Saya berharap kepada para kiai, ya, para lora, para gus, punya pendirian yang jelas. Meskipun umat tidak ikut kita, nanti akan Allah pilihkan mereka yang ikut kita. Gak usah kemudian ngikutin selera jamaah. Jamaah ini berubah-ubah tergantung berita. Ya. Beritanya bukan langsung dari pemberitaan, beritanya lewat WA. Sungguh bener aneh zaman ini. Itu bagian dari dajjalun, Pak. Kebohongan itu dimulai sekarang dari WA, dari YouTube. Hati-hati. Jadi hindari, Pak. Saya sudah mengurangi baca WA. Bahkan saya ngelihat handphone tuh kayak ancaman. Jarang buka udah. Apalagi berita-berita di grup, ngapain dibaca? Baca kitab kek. Kok tulisan yang dibaca tulisan di WA. Jadi orang kita ini rajin baca WA. Kitab disuruh baca langsung ngantuk. Saya nih buka kitab di sini pasti langsung ngorok. Pas udah subhanakallahumma wa bihamdika melek lagi. Coba aja kiai-kiai kita buka kitab pada tidur. Pengennya ngaji sambil ngerokok. Mungkin ngerokok lah Ustaz ya. Ya enggak masalah, cuma kan kurang sopan aja kan. Baik. Jadi jangan jauh-jauh dari zuriat Rasulullah. Tapi bukan mereka yang terkenal itu. Tapi biasanya yang mastur. Ini clue-nya segitu doang Pak, bisa dijelasin. Karena saya juga sedang progres Pak. Terus saya ngomong begini, nanti banyak dulu yang GR, akulah yang dicari Ar-Razi. GR ente ya. Di akhir zaman itu ada kata kunci, saya sudah sebutkan di banyak tempat, mungkin di sini baru pertama kali. Di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan itu minhajnya, sistemnya, cara membangun dan kerjanya sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj kenabian itulah kalau diturunkan disebut ismi. Ismuhu yuwati usmi. Isim dia, sistem ilmu dia sama dengan ilmuku. Enggak pakai ini. Tapi pakai ruh. Pakai apa? Kalau ruh itu tempat Allah mau mengirimkan wahyu dan ilham. Maka gerak dari wali al-ghaus bukan pakai kecerdasan ini, dia pakai kecerdasan ruh. Ruh ini suka-suka Allah, maka dia tiba-tiba berubah. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Beda dengan otak kita. Kita pengennya rapi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ruh kan enggak. Dari 1 bisa loncat ke 7. 7 bisa mundur lagi ke 3. Suka-suka ahlur ruh. Karena ahlur ruh ini mereka unlimited.
Hampir ketahuan, mereka mundur lagi. Jadi nol lagi, nggak ketahuan. Ntar mulai lagi nanjak. Begitulah terus. Jadi kita nih mikir, kayaknya udah muncul nih. Kita dekatin, hilang. Kayak gitu modelnya. Ya. Jadi penciriannya apa? Minhajnya minhaj nubuwah. Nubuwah itu artinya al-ilmu billah. Ilmu mengenal Allah dan adanya di ruh. Udah dapat 2 itu Pak. Ahlul bait, ilmu ruh. Berarti kalau dia politisi nggak masuk. Dia ngartis nggak masuk. Dia ustadz terkenal belum masuk. Habib terkenal bukan mereka. Tanya aja mereka. Bapak kalau nggak percaya tanya sama Habib terkenal. Pasti dia bilang saya lah bukan Mahdi. Saya cuma orang Imam Mahdi. Ada haknya dikit ya. Khalas, ada lagi? Oke. Ciri-ciri Mahdi palsu. Mereka melakukan cocok logi. 1. Yang kedua, stres. Orang stres banyak ngaku Imam Mahdi, Pak. Jadi kejadian pandemi ini banyak bikin orang stres. Tiba-tiba dia dengar, ini orang stres nonton YouTube. Ketemulah di situ Ustadz ngomong ciri-ciri Imam Mahdi, ciri-ciri fisik Mahdi. Itu yang saya ceritakan tadi. Ciri-ciri fisik Mahdi, jidat lebar, hidung mancung. Ini samping saya panggilannya mancung, hidungnya mancung dari samping, Pak. Dari depan kalah, Pak. Mancungan Bapak ya. Kalau begitu sudah banyak Imam Mahdi dari dulu. Bapak ini Imam Mahdi juga kalinya. Hidungnya mancung, jidatnya lebar sebelah ya. Ada lagi yang mengartikan namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan ayahku. Tuh, gagal paham. Isim bahasa Arab bukan nama KTP. Karena dulu tidak ada KTP di zaman Rasulullah. Maka isim ini kembali ke kitab Imam Al-Bajuri, Lisanul Arab, kitab-kitab syarah-syarah. Apa kata Imam Bajuri tentang isim? Al-ismu huwal alamu wal wasamu wal ulu. Isim itu maknanya tanda-tanda dan ketinggian derajat atau ilmu. Maka tanda Al-Mahdi persis seperti tanda Nabi. Nabi waktu kecil dibelah nggak dadanya? Dibelah, nanti Al-Mahdi begitu. Nabi waktu beliau hendak berdakwah secara terbuka ke Madinah 3 tahun sebelumnya beliau diislah. 3 tahun Pak sebelumnya meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, lalu Allah angkat Sayyidina Nabi SAW ke arasnya. Nanti sama, sebelum ketemu Dajjal, Al-Mahdi sekitar 3 tahun. Ini bukan cocok logi, emang pas. Kan ngikutin isim. 3 tahun sebelum itu, beliau diangkat oleh Allah, diislah. Diganti fisiknya. Fisiknya dibenerin lagi. Sakit-sakitan jadi nggak sakit. Rasulullah mi'raj pakai ruh dan jasad, benar. Ism derajatnya sama dengan derajat Nabi, kurang dikit. Karena dia bukan Nabi, cuma wali, berarti di bawah Nabi. Maka ruh dan jasadnya juga diangkat. Jadi islahnya wali bernama Al-Mahdi itu mi'raj. Islahnya Nabi Isa ketika meminta bertemu Allah pingsan. Itu islah Nabi Isa. Islahnya Nabi Yunus ketika dilempar masuk ikan dan dia zikir 40 hari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Islahnya Nabi Adam ketika turun di muka bumi dan dia sujud 40 hari, yang dibaca cuma satu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Islahnya Nabi Muhammad naik ke aras, Allah turunkan surat Al-Fatihah, maka turun menjadi rukun salat. Islahnya Al-Mahdi, wallahu a'lam, kita belum dikabarkan. Saya cuma berdoa semoga kita termasuk barisan mereka. Amin ya rabbal
alamin. Ciri-ciri palsu berarti bercocok logi. Mending cocok tanam. Ini cocok tanam ada dua. Ada di ladang, ada di rumah. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini cocok logi. Itu yang palsu, Pak. Orang stres ngaku-ngaku cuma karena urusan fisik. Lalu ilmunya tebak-tebak logi. Ilmu baru tuh. Tebak-tebak. Tahu tebak-tebak? Tebak-tebak logi. Nanti akan ada masa pengikut Al-Mahdi ragu tentang kemahdian imamnya. Persis seperti kejadian Nabi Muhammad ketika sampai di Hudaybiyah, 15 kilo lagi masuk ke Mekah, tiba-tiba di-cut oleh orang-orang kafir Quraisy dan Nabi ngalah, mundur. Dan Umar mewakili suara orang yang ragu. Apa kata Umar? Ar-rasulun anta. Ente betul rasul enggak? Ahakun dinuna, agama kita benar gak? Karena Umar berpikir jika benar ini agama pasti kita menang. Jadi rumus Sayyidina Umar, benar menang. Ini rumus siapa? Tapi ternyata kalau nubuwah gak begitu. Itu pemikiran Sayyidina Umar sebelum beliau tobat. Setelah tobat beliau gak ngomong gitu lagi. Kalau nubuwah suka-suka Allah. Benar bisa menang, bisa tidak. Yang penting ujungnya sukses. Tapi di perjalanannya bisa jadi kalah dulu. Nanti ada masa, Pak, itu terjadi. Imam Mahdi sudah diislah. Sudah diperbaiki oleh Allah. Sudah nyata bahwa dia Imam Mahdi. Terus tiba-tiba dia ngalah. Imam Mahdi ngalah kan lucu. Imam Mahdi kan saktinya sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngalah dari kafir Quraisy. Ini kan lucu. Jumlah yang datang lebih banyak daripada yang menghadang. Umat Islam waktu tahun ke-6 Hijriah lebih banyak daripada yang menghadang. Tapi Nabi mundur. Kenapa Nabi mundur? Karena yang menghadang omnya, ponakannya, saudaranya. Ya. Kalau itu dibunuh semua, janda semua tante-tantenya. Ini ilmu Nabi Khidir, Pak. Tapi Nabi Khidir sama Nabi Muhammad tinggian mana? Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Khidir ketika Nabi Muhammad muncul, Nabi ngomong anta minal abdal. Kamu baru abdal, akulah pimpinannya. Makanya Ibnu Hajar Asqalani mengatakan Khidir itu kalau benar hidup zaman Nabi, maka dia sahabat Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad penutup para nabi, statusnya sekarang bukan lagi nabi, statusnya wali, gurunya para wali, master of awliya, kiainya para wali. Kalau kita kan udah bangga kiainya santri, bahkan beberapa belagu amat saya kiainya para kiai. Dulu Nabi Khidir kiainya para wali. Malu, Pak, kita kalau cerita begini. Karena kita ini sudah terlalu banyak berbicara yang di luar batas keilmuan kita. Ya, sudah nangkep? Terakhir sudah dapat? Belum? Khalas ya? Sudah dapat semua. Sudah terang, pastinya sudah lapar. Setelah ini silakan sarapan sendiri-sendiri ya. Saya mohon izin, setelah ini kami masih ada acara lagi. Insya Allah Jumatan di Masjid Jami. Gimana? Tapi jangan tinggal masjid ini, Pak, tersepi. Masjid Jami apa namanya? Syuhada ya, insya Allah Jumatan. Ya. Kalau tidak ada tugas, silakan bergabung di sana. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Mohon izin tidak salaman, cukup dengan kolbu. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.